Pasukan Cloak berdiri di atas atap menghadap kota di tengah hujan. Salah satu mereka mendeteksi sesuatu dan mengumumkan mereka telah menemukannya. Portal melepaskan kekuatan aneh yang berputar ke dalam kota. Makhluk bermata merah muncul dalam bayangan. Nomor berkas 7. Candle Knight menyukai kegelapan, kelembaban, memakan orang. Skuad menerima, memerintah. Pria itu menegaskan, kehancuran regu, mulai operasi. Saat mereka bersiap untuk terlibat, Candle Knight monster mengaduk. Mata merahnya yang bersinar, terpaku pada arah pasukan. Candle Knight melompat dari posisinya dengan ledakan kecepatan. Salah satu anggota regu berteriak bahwa target telah mendeteksi mereka dan memerintahkan pasukan untuk menyebarkan formasi. Candle Knight, monster menerjang maju, tapi anggota regu itu melesat dari berbagai arah. Seseorang berteriak timur, yang lain menanggapi serempak, mengelilingi target dari semua sisi dengan koordinasi yang tepat. Pasukan berteriak serempak saat mereka mendekat monster dengan intensitas. Sebagai tim memposisikan diri mereka, Candle Knight membiarkan keluar suara gemuruh dan satu anggota regu bangkit dari bayangan untuk membunuhnya. Pemogokan memukul keras monster itu saat dia mengeluarkan menjerit tajam dan menerkam sebagai respons. Kemudian, monster itu menyapu puing-puing, menunjukkan kekuatan fisiknya. Matanya bersinar merah saat dia menggeram marah dengan raungan yang sangat marah. Candle Knight berputar menjadi pusaran energi, meluncurkan keserangan spiral yang mengerikan. Oleh Raja memperingatkan pasukan itu menghindar dengan cepat, sambil berteriak bahwa serangan gelombang suara sedang datang. Gelombang kejut yang berputar merobek medan perang, mengirim anggota regu terbang saat pusaran menghancurkan lingkungan. Beking memeriksa mereka. Pemimpin bertanya, apakah dia baik-baik saja? Kapten, berdarah di lengannya, mengakui bahwa jika dia tidak mundur tepat waktu, dampaknya akan menghancurkan tulangnya. Dia memperingatkan bahwa dengan atribut gelapnya dan kekuatan penghancur, Candle Knight akan menyebabkan bencana jika tetap berada di kota. Tubuh Candle Knight bersinar hijau karena menyalurkan energi gelap yang korosif. Gelombang kejut hijau besar meletus di bawah makhluk itu saat melepaskan kekuatannya ke dalam tanah. Monsternya mulai menggali dengan cepat, meleleh melalui bumi dengan nafas korosif di dalam mencoba melarikan diri. Oleh Raja berteriak bahwa ia mencoba menggali di bawah tanah. Yang lain memperingatkan bahwa atribut gelapnya langsung mengikis apapun yang disentuhnya dan mereka kekurangan penghitung tingkat tinggi atribut untuk menghentikannya. Seorang anggota regu menjelaskan bahwa sementara Candle Knight dapat menggerogoti tanah, tidak bisa membuat terowongan keluar segera. Dia mendesak tim untuk tidak memecah formasi, mengingatkan mereka perannya adalah intel dan dukungan taktis. Prajurit lain berteriak kepada semua orang untuk tetap waspada. Tiba-tiba, mata merah menyala muncul dari kegelapan. Candle Knight meledak dengan keras dan menyerang, menjatuhkan anggota regu ke udara dengan pukulan yang dahsyat. Pemimpin berteriak untuk semua orang mengejar monster itu sebelum dia lolos. Saat mereka mengikuti energi hijau jejak, lonjakan energi spiritual adalah terdeteksi. Mencapai atap, satu anggota memperhatikan lonjakan dan memerintahkan yang lain menunggu di luar sementara mereka mengikuti target masuk. Di dalam sebuah bangunan yang terbengkalai pabrik, pengintai utama bersiap untuk memindai untuk pembacaan energi spiritual sebelumnya melanjutkan. Pemimpin bertanya apakah perangkat di pergelangan tangan bersepeda adalah yang baru alat bantu dari asosiasi. Dia menegaskan dan menjelaskan bahwa rata-rata skuad dapat menangani tingkat anomali hingga 50. Makhluk yang mereka kejar hanyalah di bawah itu pada 48. Tiba-tiba, jam tangan melonjak hingga 80 dan terus meningkat, mengejutkan mereka. Dia menyadari masih ada lagi lebih dari satu anomali yang ada. Sebagai kelompok memasuki pabrik, seekor ular gelap tampak di atas. Mereka berdua menoleh karena terkejut ketika suara keras tabrakan di belakang mereka menegaskan mereka tidak sendiri. Ancaman lain telah tiba. Oleh Raja menyadari mereka ditipu lilin ksatria memikat mereka untuk menjebak mereka dengan anomali lainnya. Dia memberi tahu kelompok itu mereka harus segera mundur. Itu pemimpin menyarankan untuk menuju ke pintu. Jika anomali ingin menghentikan mereka, itu akan harus mengungkapkan dirinya sendiri. Bersama-sama, mereka menembakkan
Serangan untuk memaksa pintu terbuka. Saat mereka berlari, Viking ditabrak oleh sesuatu dan runtuh. Terengah-engah rasa sakit, dia menyadari indera dan tubuhnya sedang disusul oleh gas beracun. Saat makhluk gelap muncul di kabut, dia memanggil yang lain, tapi tidak mendapat jawaban membalas. Sendirian di pabrik kabut, dia menduga mereka ada di dekatnya, tapi tidak bisa menanggapi. Sambil memegang komunikatornya, dia menyatukannya. Candle Knight terpikat mereka masuk, tapi tempat beracun itu milik ke anomali lain, mungkin raksasa ular. Wajah ular muncul dari kabut beracun. Dia menyadari bahwa tidak seperti kekuatan gelap Candle Knight, kabut ini beracun dan mulai mempengaruhi mereka saat mereka masuk. Gas tidak hanya melumpuhkan indera namun menguras energi spiritual. Dengan cepat, dia tahu jika dia mencoba menyerang sekarang, energinya akan habis. Dia sudah dekat dengan runtuh. Berbaring di tanah, dia pertanyaan anomali. Seperti apa yang bisa terjadi memiliki kecerdasan seperti itu dan kekuatan yang luar biasa? Rasanya seperti mereka sedang dipermainkan. Tubuhnya runtuh sepenuhnya. Cahaya redup menerobos langit-langit di atas, tapi dia terlalu lemah untuk bergerak. Sebagai matanya hampir tidak terbuka, berjuang untuk tetap sadar saat dia merasakan sesuatu mendekat. Fang Yi jatuh dari di atas, turun dengan percaya diri. Dia mendarat dengan kuat di tanah, retak lantai di bawahnya dengan dampak yang sangat besar. Berdiri tegak, dia menghadapi bayangan ular dan memastikan itu gelap anomali atribut, tidak terpengaruh dan sepenuhnya masuk kontrol. Ular hitam itu menerjang dengan rahangnya terbuka lebar, bertujuan untuk melahap pengacau. Dia menghindar dengan cepat, tapi makhluk kedua, Candle Knight, jatuh ke dalam dirinya dari atas. Dia dipaksa kembali, menggeram frustrasi karena kedua musuh mendekat. Menyadari kebenaran di tengah pertempuran, dia menegaskan ada dua anomali yang bekerja bersama-sama. Dia menyeringai, menyadari satu anomali memikat sementara panen lainnya. Dia mengejek Candle Knight menggigitnya, mengatakan dia pasti menikmatinya juga banyak. Kekuatan mengalir melalui dirinya. Saat dia mengaktifkan energi guntur, dia menebas melalui ular, membakar tubuhnya dengan serangan membara yang ditingkatkan.